Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 AI akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Implementasi Algoritma Decision Tree C45 untuk prediksi kelulusan mahasiswa di Universitas Haloleo. Sebelum kita mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Ana Melinda dengan NIM 038, Nurma Lestari Ramhawati NIM 028, dan saya sendiri yang bertindak sebagai moderator dan pemateri, Muhammad Asgar NIM 06. Pokok-pokok bahasan yang akan kita paparkan pada video kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja pada materi pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa, di mana perguruan tinggi berperan memberikan pendidikan akademik kepada mahasiswa. Persentase mahasiswa yang menyelesaikan studi mereka menjadi indikator kualitas pendidikan tinggi dan efektivitas rencana pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, program sarjana membutuhkan minimal 144 SKS dan lama belajar maksimal 7 tahun dengan IPK di atas 2,0. Peraturan terbaru dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 mengatur tentang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tingkat kelulusan tepat waktu menjadi salah satu komponen penilaian akreditasi, sehingga penting untuk melacak dan menilai kecenderungan mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu. Untuk mengurangi kesalahan prediksi dan memastikan mahasiswa lulus tepat waktu, diperlukan metode yang dapat memperkirakan hasil berdasarkan informasi yang tersedia. Di Universitas Haloleo, prediksi diperlukan untuk mengurangi kemungkinan mahasiswa mendapatkan nilai rendah atau gagal dalam suatu mata kuliah. Penelitian ini menggunakan keputusan, khususnya algoritma C45, untuk memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa secara akurat. Algoritma C45 dianggap efektif dalam membangun model keputusan berbasis pohon dengan memanfaatkan dataset dan variabel yang berhubungan dengan kelulusan mahasiswa. Tujuannya adalah mengembangkan model yang dapat memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa secara akurat. Adapun tinjauan pustaka yang bagian penelitian terkait, beberapa penelitian telah menggunakan algoritma C45 untuk memprediksi kelulusan. Hermawanti dan kawan-kawan memanfaatkan algoritma ini untuk memprediksi kelulusan tepat waktu berdasarkan atribut mahasiswa seperti IPK per semester dan nilai BTQ. Penelitian edisi MPN 1 Kintamani juga menggunakan algoritma C45, menemukan bahwa ujian nasional dan nilai harian berpengaruh dan signifikan terhadap kelulusan. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa IPK, IPS, dan sejenis kelamin adalah elemen penting dalam klasifikasi prestasi akademik mahasiswa menggunakan algoritma C45. Hasil dari penelitian ini menjadi referensi berharga untuk penelitian saat ini dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Adapun teori penunjang dari tinjauan pustaka, yang pertama ada artificial intelligence, yaitu kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru dan melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti berpikir logis, belajar, dan memecahkan masalah. Berikutnya yaitu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar
yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang lain. Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat oleh Rahman dan kawan-kawan. Berikutnya, kelulusan mahasiswa. Mahasiswa dikenal memiliki kecerdasan intelektual yang lebih luas dibandingkan dengan non-mahasiswa sebayanya, memungkinkan mereka mendekati dan memecahkan masalah secara sistematis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk bersaing di dunia kerja. Berikutnya adalah decision tree atau pohon keputusan, yaitu struktur berbentuk diagram pohon yang memvisualisasikan data untuk membuat prediksi dengan mengelompokkan data ke dalam subkelompok. Setiap simpul internal mewakili tes atribut, dan setiap cabang menunjukkan hasil atau keputusan yang mungkin terjadi, memudahkan interpretasi dan penanganan data non-linear serta campuran numerik dan kategorikal. Selanjutnya adalah logika algoritma C45, yaitu untuk membuat pohon keputusan itu sendiri. Menurut Harman, metode ini memiliki dua rumus utama. Yang pertama menghitung gain, dan yang satu lagi menentukan entropi. Untuk pembahasan berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Nurma Lestari Ramahwati. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan mengenai metode penelitian, di mana penelitian ini merupakan eksperimen yang menggunakan data dari survei mahasiswa Universitas Halu Oleo angkatan 2021 yang mencakup nama, NIM, jenis kelamin, program studi, fakultas, IP semester, dan juga IPK. Data diolah dengan mengeliminasi duplikasi, menangani nilai yang hilang, dan menghapus fitur yang tidak relevan. Data dipecah menjadi atribut spesifik seperti NIM, jenis kelamin, dan IP semester. Pengolahan data dan pengujian metode dilakukan dengan menggunakan software RapidMiner dengan 20% data untuk pelatihan dan sisanya untuk pengujian. Algoritma klasifikasi C45 digunakan untuk membentuk pohon keputusan. Evaluasi dan validasi dilakukan dengan perhitungan akurasi menggunakan matriks konfusi. Baik, dalam proses decision tree, node biasanya adalah atribut yang memiliki nilai gain tertinggi, di mana nilai entropi suatu atribut harus diketahui sebelum menghitung nilai gainnya. Nilai entropi digunakan sebagai parameter untuk mengukur tingkat kesamaan atau heterogenitas dalam kumpulan data. Persamaan berikut digunakan untuk menghitung entropi, di mana rumusnya untuk mencari entropi adalah sigma n I sama dengan 1 dikurang pi dikali log 2 pi. Dengan keterangan S adalah himpunan dataset kasus, N adalah banyaknya partisi S, Pi adalah probabilitas yang didapat dari sum ya dibagi total kasus. Selanjutnya, menghitung gain, di mana gain adalah ukuran seberapa efektif suatu variabel dalam mengklasifikasikan data yang dihitung dengan rumus gain dalam kurung A sama dengan entropi dalam kurung S dikurang entropi A dalam kurung S. Algoritma C45 adalah evolusi dari algoritma ID3. Namun berbeda dengan algoritma ID3 yang menggunakan pendapatan informasi, proses pembentukan pohon pada algoritma C45 menggunakan pendapatan persentasi. Jadi dalam proses selanjutnya, Anda harus menemukan split info yang akan digunakan sebagai pembagi dari gain A yang kemudian menghasilkan pendapatan persentasi. Rumus untuk mencari split info dan gain ratio adalah sebagai berikut, di mana split info A D sama dengan sigma VI sama dengan 1 DJ dibagi D log 2 DJ di per D.
Untuk mencari gain ratio, A sama dengan gain dibagi split info. Hasil dan pembahasan, algoritma C45 untuk pemodelan dan software rapid miner untuk analisis data digunakan untuk eksperimen penelitian ini. Hanya 70 rekaman data mahasiswa dari sejumlah besar data yang tersedia dapat digunakan dalam penelitian ini. Karena proses pengolahan data menggunakan metode KDD. Maka dari total siswa didapatkan bahwa 54 yang lulus tepat waktu dan 16 yang lulus terlambat. Maka hasil implementasi dari algoritma C45 sebanding dengan pemodelan yang dibuat oleh program Rapid Miner. Pada penelitian ini menggunakan perhitungan algoritma C45 dalam membangun pohon keputusan. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan algoritma C45 untuk mencari node awal dari decision tree. Oke, baik. Di sini terlihat sebuah tabel untuk mencari nilai entropi, gain, split info, dan juga gain ratio-nya. Namun sebelum itu, kami mengklasifikasi data untuk semacam mengeliminasi dari data keseluruhan dengan data yang kami perlukan untuk perhitungan prediksi. Baik, di sini ada tabel jumlah dengan total 70, yaitu jumlah keseluruhan mahasiswa. Dan di sampingnya ada tabel tepat di mana sebanyak 54 mahasiswa yang lulus tepat waktu, dan di sampingnya sebanyak 16 mahasiswa yang terlambat atau tidak tepat waktu. Kemudian di jenis kelamin terbagi dua, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan total laki-laki sebanyak 26, yang lulus tepat waktu sebanyak 17, dan yang terlambat sebanyak 9. Kemudian di perempuan jumlah keseluruhan 44, yang lulus tepat waktu sebanyak 34, dan yang terlambat sebanyak 10. Begitupun seterusnya, baik itu fakultas dan juga predikat. Nah, untuk mencari entropinya seperti dalam metodologi penelitian yang tadi yang sudah dijelaskan rumusnya. Namun dalam Excel ini tentunya bahasa untuk memperhitungkan rumus tentunya akan berbeda. Jadi untuk mendapatkan entropi, saya ambil permisalan, misal untuk menghitung total. Jadi rumus entropinya adalah jumlah yang lulus tepat keseluruhan yaitu 54 min 54 dibagi dengan jumlah total keseluruhan yaitu 70. Kemudian dikali imlog 2, kemudian 54 dibagi 70 dalam kurung ditambah dengan min jumlah yang terlambat 16 dibagi jumlah keseluruhan 70 dalam kurung dikali imlog 2, kemudian dalam kurung lagi jumlah yang terlambat 16 dibagi dengan jumlah total keseluruhan 70 dan mendapatkan hasil 0,775. Begitu. Kemudian bagaimana jika untuk mencari entropi dari jenis kelamin, sama halnya keseluruhan. Kemudian bagaimana untuk mencari gainnya, yaitu jumlah entropi total dikurang jumlah laki-laki keseluruhan yaitu 26 dibagi dengan jumlah total keseluruhan data yaitu 70, kemudian dikali dengan nilai entropi dari laki-laki. Selanjutnya ditambah dari jumlah keseluruhan perempuan yaitu 44 dibagi dengan jumlah keseluruhan data yaitu 70 dikali dengan nilai entropi perempuan.
maka didapatkan hasil 0,915895. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk mencari split info, yaitu min dalam kurung nilai laki-laki, yaitu 26, dibagi dengan jumlah keseluruhan, yaitu 70, dikali im log 2, dalam kurung jumlah laki-laki 26 dibagi dengan jumlah keseluruhan data 70, dikurang data keseluruhan perempuan 44 dibagi dengan jumlah keseluruhan data 70, dikali im log 2, dalam kurung jumlah data perempuan 44 dibagi dengan jumlah keseluruhan 70, dan didapatkan hasil 0,951763. Gitu pun seterusnya. Dan untuk mendapatkan gain ratio ini, yaitu rumusnya gain dibagi split info. Jadi semisal di jenis kelamin itu kita sudah temukan gennya itu 0,915895 dan split infonya 0,951763, maka gain rasionya adalah pembagian antara gain dan split info yang didapatkan dengan hasil 0,962314. Oke, baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya persilahkan kepada saudari Ana Melinda. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan penerapan algoritma decision tree C45. Dalam penerapan ini kami menggunakan rapid miner. Tapi sebelum saya melangkah pada penjelasannya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu data kuesioner yang telah kami buat. Nah, ini merupakan data kuesioner kami, di mana kami memperoleh data sebanyak 70 dari beberapa jurusan. Selanjutnya penjelasan penerapan algoritma decision tree C45 menggunakan rapid miner. Nah, ini merupakan tampilan dari rapid miner. Adapun langkah pertama penerapan algoritma decision tree C45, yang pertama kita memilih menu data akses, kemudian file, kemudian read. Nah, di mana di sini terdapat beberapa tipe data yang bisa digunakan. Karena data kami menggunakan Excel, maka kami menggunakan read Excel. Kemudian kita klik dan tarik pada bagian proses. Nah, kemudian kita hubungkan garis penghubung inputnya. Nah, setelah itu kita impor data yang ingin digunakan. Caranya kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih folder tempat data kita simpan. Ini datanya, data kuesioner pengumpulan data. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian kita pilih sheet 2. Karena sheet 2 ini merupakan data yang telah kami olah, kami pilih atribut yang ingin kami anggap penting. Kemudian di sini kita filter atribut mana yang ingin kita gunakan. Saya filter dari sel B sampai K. Kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya di sini kita pilih tipe datanya. Untuk jenis kelamin kita gunakan tipe data binomial, di mana binomial itu untuk pilihan 2 jenis pilihan. Karena jenis kelamin ini ada 2 jenis pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan, maka kita menggunakan tipe data binomial. Begitupun dengan status kelulusan, kita menggunakan tipe data
binomial, karena dia juga terdapat dua pilihan, yaitu tepat dan terlambat. Setelah itu kita klik finish. Nah, sebelumnya kita edit terlebih dahulu untuk atributnya. Kita klik edit. Kemudian pada status kelulusan, kita ganti menggunakan label. Kemudian kita hide bagian IPK karena ini tidak dibutuhkan. Kemudian kita klik apply. Nah, setelah itu untuk menerapkan algoritma decision tree, kita pilih menu modeling. Kemudian kita pilih prediktif. Kemudian trees. Nah, karena kita menggunakan decision tree, maka kita klik ini decision tree, kemudian tarik ke bagian proses, bagian penghubung, garis penghubungnya. Nah, setelah itu kita hubungkan lagi garis penghubung ini. Nah, setelah itu kita play atau kita running. Nah, untuk tampilan decision tree-nya bisa dilihat. Nah, ini merupakan tampilan dari decision tree ataupun keputusannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk menentukan akurasi. Untuk menentukan akurasi, kita hapus terlebih dahulu decision tree ini. Kemudian kita klik kanan pada bagian proses. Kemudian kita pilih insert building block. Kemudian pilih nominal cross validation. Nah, ini dia. Kemudian kita hubungkan lagi garis penghubungnya. Sudah terhubung. Nah, di dalam validation ini terdapat training dan testing, di mana trainingnya menggunakan decision tree dan testingnya menggunakan apply model dan performance. Kemudian kita running lagi. Nah, jadi ini tampilan dari akurasinya, di mana akurasinya itu 85,71%. Dan kurang lebih 13,47%. Kemudian untuk plot view-nya, nah ini merupakan tampilan dari plot view-nya, bisa dilihat di layar. Nah, baik, itu saja penjelasan penerapan algoritma decision tree C45 menggunakan RapidMiner. Nah, untuk selanjutnya penjelasan hasil dan pembahasan, di mana algoritma C45 untuk pemodelan program ini menggunakan model vektor kinerja untuk mengidentifikasi pola kelulusan dan akurasi data. Nah, di mana tadi langkah-langkahnya sudah saya jelaskan pada RapidMiner. Gambarnya bisa dilihat. Kemudian, selain itu, penggunaan parameter berdampak pada model dan akurasi yang dihasilkan oleh algoritma C45. Nah, penelitian ini menggunakan metode cross-validation untuk menilai akurasi algoritma ini. Dalam proses cross-validation, terdapat subproses yang melibatkan operator decision tree sebagai algoritma yang digunakan dalam klasifikasi data mining. Selain itu, terdapat operator performa dan apply model yang merupakan komponen pengolahan data mining untuk menghasilkan decision tree. Nah, ini merupakan tampilan atau gambar dari decision tree.
Selanjutnya, hasil pemodelan yang diproses dengan rapid miner menghasilkan pola pemodelan dan informasi tentang keakuratan data yang digunakan dengan menggunakan confusion matrix. Diperoleh nilai prediksi tepat waktu 54 mahasiswa dan nilai prediksi tidak tepat waktu 16 mahasiswa, yang menghasilkan nilai akurasi prediksi sebesar 100%. Nah, selain itu dalam penelitian ini digunakan matriks evaluasi AUC atau Area Under the Curve, yang mengukur seberapa baik model klasifikasi dapat membedakan antara dua kelas target, yaitu kelas positif dan kelas negatif. Hasil evaluasi matriks AUC menunjukkan nilai 100,00%. Dalam evaluasi klasifikasi biner, nilai AUC sebesar 1 atau 100% menunjukkan bahwa model hasil sempurna dalam memprediksi kelas positif dan negatif. Nilai 1 menunjukkan bahwa model sempurna dalam membedakan kelas positif dan negatif, sementara nilai 0,5 menunjukkan bahwa model tidak lebih baik daripada tebakan acak. Nilai AUC dalam rentang 0 hingga 1 menunjukkan bahwa model sempurna dalam membedakan kelas positif dan negatif. Ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membedakan sampel dari kedua kelas target. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, untuk menutup presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan perhitungan data mining menggunakan algoritma C45, kelas status kelulusan terlambat lebih kecil dibandingkan dengan tepat waktu, dengan akurasi klasifikasi sebesar 99,64%. Hasil ini menunjukkan tingkat akurasi yang signifikan. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan metode klasifikasi dan algoritma C45. Kemampuan algoritma ini dalam membentuk pohon keputusan dan menemukan atribut relevan adalah kunci tingginya akurasi prediksi. Namun, untuk aplikasi lebih luas dan kompleks diperlukan penelitian dan evaluasi lebih mendalam dengan lebih banyak data dan berbagai skenario untuk memastikan model yang dikembangkan dapat digunakan dan digeneralisasi dengan baik. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.